Welcome semua, kembali lagi dengan saya Yulian Kambu. Hari ini kita akan bicara sesuatu yang serius. Jadi beberapa hari yang lalu, itu ada pertemuan bangsa-bangsa atau PBB di New York. Terus dalam pertemuan ini nih, itu dong putar video dari Prime Minister Vanuatu. Yang dimana, kalau saya bisa rangkum, dia punya statement dari videonya itu, dimana Pace pokoknya dibilang itu, "Woi, Indonesia, kau minta izin ya, kirim reporter ke Papua. Karena kita mau cek ada pelanggaran HAM gak tidak di Papua." Terus berita ini seharusnya akan menjadi seheboh yang kemarin-kemarin kalau jawaban dari Diklat Indonesia Kakak Silvani Pasaribu itu tidak seperti yang terjadi. Nah, Kakak Silvani nih pokoknya dibilang tuh, Vanuatu, kenapa kamu ikut campur tompu urusan? Kau pun negara saja belum betul satu, kenapa kau urus-urus tompu negara? Terus Vanuatu, kau stop ungkit-ungkit tentang Papua. Karena kau itu bukan Papua, dan stop jadi Papua. Nah, yang saya rasa nih, itu macam dia punya jawaban kirim hatred ke netizen Indonesia. Makanya dong cari Vanuatu tuh punya Instagram, Facebook, sama Twitter. Pokoknya semua yang berbau Vanuatu, itu dong komen habis, dong kasih hancur. Dong komen yang pokoknya miris sekali kalau saya baca sebagai orang Papua. Atau bukan orang Papua juga, saya rasa miris sekali. Kalau kamu belum lihat komen-komennya, kemarin ada sempat rekam sebelum dong tutup komennya. Jadi ini, dia. Kalau kamu sudah baca komen-komennya, kamu tahu kamu opini tentang komen-komennya apa, komen di bawah, kamu pro atau cons tentang beberapa statement yang Dum bilang dari komennya itu, komen di bawah. Nah terus, dari semua komen-komen yang saya baca ini, itu tuh ada 3 major komen, 3 poin yang Dum selalu ungkit-ungkit kembali. Nah contoh komen yang pertama itu, mereka bilang kalau Papua itu Indonesia. Nah terus di komen yang sama, itu saya lihat mereka mengejek Vanuatu berdasarkan Dum punya kulit sama rambut, yang dimana Vanuatu dengan Papua, orang Papua kayak saya, itu tuh Melanesia, jadi tuh punya karakteristik itu sama, rambut keriting sama kulit hitam. Nah, jadi kalau kamu marah karena Vanuatu mengetes kedaulatan Indonesia, kenapa kamu komen menghina dong punya ras, dan secara tidak langsung kamu menghina daerah yang kamu jaga, yaitu Papua. Kalau kamu jaga kedaulatan Indonesia, kenapa kamu menghina Vanuatu, yang dimana jelas-jelas Vanuatu punya karakteristik itu seperti Papua? Karena kita orang Melanesia, orang-orang Melanesia, orang-orang Pacific Island, itu sama karakteristiknya, kita punya rambut keriting sama kulit hitam. Jadi kalau kamu jaga Papua, kamu bilang, kamu bangga-banggakan kalau Papua itu Indonesia, kenapa secara tidak langsung kalian juga menghina kita gitu? Itu yang poin pertama, yang saya ironinya tuh di situ loh, poin pertama. Nah, poin yang kedua, itu mereka selalu bilang kalau Vanuatu itu terlalu ikut campur dengan urusan negara lain, sedangkan kok negara Vanuatu itu tidak betul satu. Nah, jadi mirisnya tuh, di hari yang sama di pertemuan PBB, itu mereka juga putar video dari Presiden Republik Indonesia, Pak Joko Widodo, yang dimana statementnya Pak Jokowi itu, yang dimana Indonesia itu mendukung kemerdekaan Palestina. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Nah, yang dimana contoh-contoh tersebut itu Indonesia ikut campur urusan negara lain. Jadi kalau kalian bilang Vanuatu terlalu ikut campur, semua negara itu harus ikut campur kalau menurut saya. Contohnya kayak begini, kamu mama lihat kamu kamar itu berantakan. Pasti kok mama bilang, kasih bersihku kamar dulu. Ini berantakan sekali. Nah, itu beda halnya kalau cuma kita saja di dalam kamar itu. Misalnya kita masih tidak pernah masuk tong kamar, terus masih tidak tahu kalau tong kamar kotor. Jadi tong kasih tinggal dia kotor kayak begitu, pakaian di mana-mana. Kadang-kadang kita perlu orang lain seperti mama untuk lihat kita punya diri, supaya kita tahu apa yang salah begitu. Itu kalau menurut saya. Kalau kamu tidak setuju, kasih tahu di bawah. Nah, jadi itu dia, intervention itu kadang-kadang bagus. Nah, poin yang ketiga itu, komennya tuh selalu bilang Vanuatu nih, kamu miskin sekali. Nah, apakah Vanuatu miskin? Iya. Tetapi, apakah Indonesia miskin? Tidak jauh dari Vanuatu. Contohnya begini, saya baru lihat GDP per kapita. Jadi GDP per kapita itu, pokoknya kalau semua orang di suatu negara itu dong punya uang pendapatan dikumpul jadi satu, terus dibagi ke semua orang rata, itu untuk pendapatan itu disebut GDP per kapita. Jadi itu kayak pendapatan untuk semua orang kalau semuanya dibagi rata.
Nah, di sini nih, pendapatan Indonesia itu segini. Segini, pendapatan Indonesia. Pendapatan Vanuatu itu segini. Nah, jadi kalau argumennya Vanuatu, negara miskin, kita belum bisa berbahagia karena Indonesia pun tidak jauh dari pendapatan per kapitanya mereka. Nah, contoh perbedaan yang besar ini. Indonesia itu sangat luas. Indonesia tuh luasnya segini. Vanuatu luasnya segini. Terus, dengan kekayaan alam yang Indonesia punya berlimpah karena kebesaran negaranya, itu miris sekali kalau kita lihat, kita bilang Vanuatu tuh miskin karena negaranya itu tidak terlalu besar. Nah, kalau negara tidak terlalu besar, pastinya sumber daya alamnya juga tidak terlalu besar. Jadi kalau kita bilang Vanuatu itu miskin, belum tentu. Kita tidak bisa bandingkan sebenarnya, karena perbedaannya sangat besar sekali dengan Indonesia. Nah, itu saja yang saya mau bahas. Saya mau tahu di kamu punya pikiran kayak bagaimana, apakah kalian sedih atau bagaimana? Kalau kau orang Papua, bagaimana perasaannya? Kalau kau orang non Papua, bagaimana lihat masalah ini? Kau punya opini itu bagaimana? Saya mau tahu, lihat di komen. Saya mau baca di komen nanti. Terus, sebelum saya tutup video ini, cintai semua orang, karena kita stuck di bumi ini sama-sama. Saya nama Yulian Kambu, thank you for watching. Tip ya.